Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noma Gapi, NIM 2024 51042. Saya dari program studi ilmu komputer kelas B. Jadi maksud dari saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas mata kuliah pemrograman lanjut tentang membuat program sinkronus dan asinkronus, serta dengan perbedaannya dan kekurangan dan kelebihannya. Ya teman-teman, kita langsung masuk ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke program yang akan saya jelaskan. Jadi di sini dua program tersebut sudah saya siapkan dalam sebuah folder. Jadi langsung kita membuka folder atau open folder. Saya simpan dengan nama tugas pemrograman lanjut. Ya, ini dia dua program terkait dengan sinkronus dan asinkronus. Ini sinkronus dan ini asinkronus. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan asinkronus terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini ada import asinsio, import IO HTTP, dan import JSON. Jadi yang pertama di sini ada import asinsio. Di sini untuk menjalankan kode asinkronus di Python. Terus ada import yang kedua, di sini ada import IOTTP, yang dimana digunakan untuk mengambil data dari internet tanpa menunggu satu persatu. Terus yang di sini ada import JSON untuk mengelola data dalam format JSON. Biasanya di sini hasil dari API teman-teman. Jadi di berikutnya ada ini codingannya. Yang pertama ada fungsi dari asinkronus def. Ini merupakan sebuah fungsi, artinya bisa dijalankan bersamaan dengan tugas-tugas yang lain. Terus ada session get atau URL. Di sini untuk membuka koneksi ke URL, misalnya API teman-teman. Terus ada await response. Di sini untuk menunggu data dari server selesai diterima dan dikonversi dari format JSON. Terus di sini ada print. Ini kegunaan dari print ialah dia akan menampilkan pesan ketika data dari satu URL sudah berhasil diambil. Terus ada return data. Ini untuk mengembalikan hasil data untuk diproses di bagian lain teman-teman. Terus kita lihat ada codingan berikutnya atau sambungan codingan yang berikutnya, itu ada 3 link yang tertera di sini teman-teman. Atau daftar 3 alamat API. Jadi di sini merupakan 3 contoh alamat API teman-teman. Jadi nanti dari 3 alamat ini atau 3 URL ini akan diambil secara bersamaan, bukan satu persatu. Terus terus codingan berikutnya itu ada sampai di sini
ada client session. Untuk membuka koneksi HTTP yang efisien untuk semua request. Terus ada task di sini untuk membuat daftar tugas asinkronus untuk setiap URL. Terus ada Asensio Getter. Ini teman-teman, di sini untuk menjalankan semua tugas secara bersamaan dan menunggu semuanya selesai. Jadi program ini tidak menunggu satu URL selesai baru ke berikutnya, tetapi mengambil semuanya secara paralel atau bersamaan teman-teman. Terus ada yang berikutnya, ada print result. Jadi di sini setelah semua data diambil, kita akan result. Ada result, hasilnya dicetak, agar hasilnya itu dicetak satu persatu teman-teman. Terus ada JSON dumps. Jadi maksudnya di sini agar data JSON tampil rapi di layar supaya tidak berantakan ya teman-teman. Terus yang terakhir ada if name, terus Asensio run. Bagian ini memastikan bahwa fungsi main dijalankan saat file ini dieksekusi langsung, bukan diimpor. Terus Asensio run ini maksudnya untuk menjalankan fungsi main di event loop asinkronus. Ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini ada ya teman-teman. Jadi di codingan ini ketika kita running atau kita melihat outputnya, nah ya teman-teman, di sini tidak error. Terus outputnya ini tugas pemrograman lanjut, teman-teman bisa lihat di sini. Oke teman-teman, itu penjelasan terkait dengan program yang sudah saya buat, yaitu terkait dengan Asensio Ronus. Teman-teman, kita langsung masuk ke import time. Kita langsung masuk ke Synchronous, program kedua yang saya buat teman-teman. Jadi di sini sudah ada programnya. Di sini yang pertama ada import time. Kalian bisa lihat bersama-sama di sini. Yang pertama ada import time. Artinya mengimport modul time yang digunakan untuk mengatur jeda waktu teman-teman, atau ada lain menggunakan time sleep. Jadi di sini batasan waktu, gunanya untuk mengatur waktu teman-teman dalam program yang saya buat. Ada membuat antrean di kasir Indomaret. Jadi
Maksud program ini adalah mensimulasikan antara kasir Indomaret. Terus ada print. Yang pertama ada print mulai antrean 1 terus time slip 3. Yang kedua ada print antrean 1 selesai, time slipnya itu 1. Langkah ini artinya memulai antrean 1 ditampilkan waktu yang ditentukan. Yang pertama ini adalah 3, artinya program berhenti itu selama 3 detik. Time slipnya adalah 3, artinya kasir sedang melayani pelanggan 1. Setelah 3 detik antrean 1 selesai, ditampilkan. Lalu program akan jeda 1 detik sebelum melanjutkan ke antrean berikutnya. Ini teman-teman, jadi batas waktu yang pertama itu 3 detik, dia berhenti, artinya kasir sedang melayani pelanggan 1. Setelah 3 detik antrean 1 selesai, lalu program ini time slip yang ini dia jeda 1 detik sebelum melanjutkan ke antrean yang berikutnya. Terus yang kedua ada sabar ya teman-teman, ada print mulai antrean 2, time slipnya itu 3, terus ada print antrean 2 selesai, time slipnya itu 1. Artinya sama seperti antrean yang pertama teman-teman, program menunggu antrean 1 benar-benar selesai baru mulai antrean ke-2. Jadi sama ya teman-teman, artinya program ini menunggu antrean 1 benar-benar selesai dulu baru dia masuk atau memulai antrean kedua. Terus yang ketiga di sini ada print mulai antrean 3, time slipnya 3, print terus antrean 3 selesai, terus time slipnya itu 1. Setelah antrean 2 selesai, barulah antrean 3 diproses. Jadi di program kali ini tidak ada 2 antrean yang berjalan bersamaan, artinya dia berjalan satu persatu. Jadi alur eksekusi dari program ini, yang pertama mulai antrean 1 tunggu 3 detik selesai, terus tunggu 1 detik mulai antrean 2, terus tunggu lagi 3 detik selesai, terus tunggu 1 detik mulai antrean 3, terus tunggu 3 detik selesai, baru semuanya selesai satu persatu. Total waktu kira-kira 12 detik, karena 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 12. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari sebelum itu coba kita running teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat di sini dia menunggu ada batasan waktu antara output yang dikeluarkan. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulan dari program sinkronus
Yang pertama itu program ini hanya menjalankan perintah print dan delay, sleep secara berurutan. Yang kedua, cocok untuk menunjukkan konsep bahwa sinkronus sama dengan berurutan dan saling menunggu. Artinya ada keterbatasan waktu di situ. Terus yang terakhir, jika dibandingkan dengan program asinkronus atau seperti yang kamu tunjukkan sebelumnya, jika dibandingkan dengan program yang saya buat ini asinkronus, maka program ini lebih lambat karena tidak ada tugas yang berjalan paralel. Ya teman-teman, langsung saja dari kesimpulan sinkronus ini kita bisa melihat bahwa perbedaan antara asinkronus dan sinkronus berada pada jangka waktu teman-teman. Artinya asinkronus ini dia berjalan secara paralel atau bersamaan, dia tidak menunggu yang satu selesai baru dia lanjut, yang satu selesai atau dia lanjut. Terus sedangkan sinkronus ini dia ada keterbatasan waktu, dia harus menunggu yang pertama awalan selesai dulu baru dia melanjutkan ke program berikutnya gitu teman-teman. Terus saya akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan antara dua program ini, asinkronus dan sinkronus. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan sinkronus. Kelebihannya itu yang pertama mudah dipahami dan diterapkan. Artinya alur eksekusi berurutan seperti langkah demi langkah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Terus yang kedua, lebih mudah debug atau memperbaiki error karena urutan jalannya itu programnya itu jelas teman-teman. Terus yang ketiga ini cocok untuk tugas kecil atau sederhana yang tidak memerlukan banyak waktu tunggu. Terus untuk kekurangannya itu yang pastinya yang pertama itu lambat teman-teman, karena jika ada proses yang butuh waktu lama, misalnya menunggu jaringan atau file, artinya dia dibatasi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi juga, bahwa dia dibatasi oleh waktu sehingga memperlambat hal tersebut. Terus yang kedua itu tidak efisien karena CPU itu bisa mengatur saat menunggu tugas selesai, bisa menganggur saat menunggu tugas selesai. Terus yang ketiga itu kalau di sinkronus ini dia kurang cocok untuk aplikasi real time atau multitasking, misalnya itu chat atau game-game online. Jadi di antara dua codingan ini juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Terus tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan kekurangan kelebihan dari sinkronus. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari asinkronus. Yang pastinya yang pertama teman-teman, dia lebih cepat dan efisien. Sebentar ya. Jadi yang pertama pastinya itu dia lebih cepat dan efisien karena dia bisa menjalankan banyak tugas tanpa menunggu satu sama lain, jadi tidak dibatasi teman-teman. Terus yang kedua itu cocok untuk proses berat, misalnya mengakses API, membaca file besar, terus bisa juga komunikasi jaringan. Terus yang ketiga ini kelebihannya ada, dia itu responsif, artinya aplikasi tidak macet atau hang saat menunggu proses selesai. Sedangkan kekurangannya teman-teman, ada juga 3 kekurangan di sini yang saya angkat. Yang pertama itu dia lebih kompleks, dia perlu memahami konsep terkait dengan
ASINC, await, terus callback atau promise. Terus yang kedua, sulit debug karena banyak proses berjalan bersamaan. Kadang sudah dicetak, kadang sudah diletak urutannya. Terus yang ketiga, tidak selalu lebih cepat jika tugas-tugasnya kecil dan tidak menunggu proses eksternal. Kesimpulan dari keduanya terkait dengan kelebihan dan kekurangannya di sini. Teman-teman gunakan sinkronus jika programnya itu sederhana. Teman-teman bisa, saya ulangi, teman-teman bisa gunakan sinkronus jika programnya sederhana, urut dan cepat. Dan jika teman-teman gunakan asinkronus itu bila program itu harus menangani banyak tugas bersamaan atau tidak boleh terhambat oleh proses lambat. Jadi jika teman-teman mau cepat atau teman-teman menangani banyak tugas, berarti teman-teman harus memakai asinkronus. Jika teman-teman mau programnya itu sederhana tapi dia urut dan cepat, teman-teman bisa pakai sinkronus. Ya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari yang namanya salah teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.